Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Mira Sofia, mahasiswi IKIP Siliwangi dari jurusan Kimia Konseling. Saya sedang melakukan KKN Bu atau kuliah kerja nyata. Nah, di mana saya harus mengabdi kepada masyarakat. Nah, salah satunya harus mengobservasi kepada pengusaha yang ada di sekitar masyarakat ini Bu. Nah, sebelumnya bisa diperkenalkan Bu namanya siapa dan memiliki jenis usaha apa? Nama saya Martasia Hidayanti, panggilannya Tia. Sekarang usahanya di bidang kuliner, tempatnya mie ayam hijau, mie ayam. Ibu mempunyai karyawan Bu? Untuk saat ini belum, masih dikerjakan berdua sama suami. Terus mengapa Bu menekuni di usaha mie ayam ini? Pertama karena lihat peluang, kedua karena kebutuhan untuk makanan dibanding ke hobi. Untuk ketika pandemi lebih banyak ke makanan peluangnya kenapa diambil dulu mie ayam, karena di sekitar sini kalau mau mie ayam tuh agak jauh, masih jauh, jadi harus naik motor dulu. Ada paling di sini kayak seblak, kayak jajan-jajan gitu udah ada, tapi kalau mie ayam itu waktu itu belum ada. Lalu Bu, bagaimana cara menjualnya? Apakah ada gerobak atau reseller atau bagaimana? Untuk menjual, kebetulan ada warung di rumah, jadi sebelumnya warung jajanan anak-anak aja, terus ada pulsa kayak gitu, terus ini sih ditambah varian baru. Lalu Bu, bagaimana cara Ibu mempromosikan jualan ini, usaha ini? Untuk usaha mie ayam hijau ini, karena kita punya kelebihannya itu di mie ayam hijau, jadi lebih ke brand kesehat gitu ya. Mie ayam hijau dari sayuran. Terus untuk cara promosinya sekarang masih terbatas dipakai WhatsApp sama Facebook. Nah, belum sampai ke sosial media yang lainnya, belum. Berarti Ibu belum menjual di e-commerce kayak di Shopee Food, GoFood gitu Bu? Untuk di Shopee Food belum, untuk di Gojek sudah ada, tapi belum aktif banget karena di sini masih jarang banget drivernya. Kalaupun waktu itu pernah ada yang beli juga pakai Gojek, tapi nunggu drivernya itu lama banget gitu, jadi masih kurang maksimal untuk di e-commerce. Tapi kedepannya untuk e-commerce-nya lebih ke frozen food nantinya. Kedepannya mau frozen food. Jadi biar bisa kirim keluar kota. Karena Ibu kan penjualannya pas pandemi gini ya Bu. Nah, kalau penjualannya bagaimana Bu? Stabil kah atau gimana gitu Bu? Nah, untuk penjualan di masa pandemi, untuk awal-awal banyak banget yang alhamdulillah kan promosi pertama biasanya orang pada penasaran. Alhamdulillah setelah setahun berjalan ini pelanggan udah punya pelanggan yang biasa buat di delivery gitu, karena masih di sekitaran di sini jadi masih bisa terjangkau gitu. Sama penjualannya kita lebih ke guru-guru, biasanya banyaknya kalau nggak di sekitaran di sini yang lebih jauhnya guru-guru yang piket. Kan guru-guru dari sekolah ada piket di sekolah. Nah, biasanya karena kantin-kantin tutup jadi pada deliverynya dari sini. Apa dampak yang Ibu rasakan dari pandemi ini di usaha yang Ibu jalani? Untuk di sini dampak dari usaha sebelumnya karena di kota. Sebelumnya saya di daerah Cimahi, untuk sekarang di daerah Cihampelas. Jadi kalau waktu di kota itu waktu pandemi itu agak sulit karena banyak akses ditutup, terus jam operasional itu harus terbatas lah gitu, kelihatan banget. Nah, kalau untuk di sini karena sih dan sebenarnya peluangnya masih gede, jadi justru malah lebih lebih stabil di sini gitu. Lebih stabil. Meskipun harga jualnya nggak setinggi di kota. Apakah ada kendala Bu dalam mempromosikan usaha ini? Untuk kendalanya saat ini lebih ke untuk menjangkau anak muda, sama karena jangkauan sosial medianya biasanya anak muda lebih ke video, terus foto produk yang bagus, terus lebih ke promo-promo kayak gitu. Nah, untuk saat ini karena
kita produksi semuanya sendiri, jadi agak sulit untuk punya media promosi yang memang bagus gitu, kayak video sinematik kayak gitu ya, terus foto-foto produk yang bagus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Mira Sofia, mahasiswi ITIB Siliwangi dari jurusan Bimbingan Konseling Ibu. Di sini saya sedang melakukan KKN atau kuliah kerja nyata. Saya diwajibkan untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, salah satunya saya harus mengobservasi kepada wirausahaan yang ada di masyarakat sekitar. Baik Bu, sebelumnya bisa diperkenalkan namanya siapa dan memiliki usaha apa? Nama saya Ibu Hani, memiliki usaha kecil-kecilan bikin peyem. Tape ketan ya Bu? Ketan hitam. Oh, iya, Bu. Kalau Ibu udah berapa lama jualan ini Bu? Udah dari tahun 2000. Berarti udah mau 21 tahun ya? Nah, oke Bu, apakah Ibu mempunyai usaha lain Bu selain tape ini? Bertani, beternak, cocok tanam. Kalau jenis makanannya ada apa aja Bu? Bikin rengginang, peyem, keripik, bugis. Berarti bahannya dari Ketan semua. Semuanya ya, baik Bu. Nah Ibu, apakah Ibu mempunyai karyawan? Enggak. Jadi sama Ibu aja sendiri. Iya. Kalau misalkan ada orderan banyak gimana Bu? Paling ngajak anak saya, mama saya. Oh gitu, buat bantu-bantu. Iya, bantu-bantu. Terus gimana Bu cara menjualnya? Apakah Ibu mempunyai reseller atau Ibu jualan sendiri berkeliling? Enggak, kalau dulu mah emang jualan sendiri di pasar-pasar, pasar yang setiap hari Minggu, ada yang di depan-depan pabrik. Oh gitu. Yang jualnya Ibu atau bapaknya? Oh gitu. Apakah Ibu pernah sekarang sudah menjual di online gitu Bu? Belum. Jadi kalau ada yang beli itu cuman langsung ke sini gitu ya Bu? Iya. Gitu. Apakah ada perbedaan Bu penjualan setelah pandemi dan sebelum ada pandemi? Ada perbedaan. Sekarang mah sepi. Penjualannya menurun. Menurun. Kalau bahan bakunya bagaimana Bu? Bahan baku mah tergantung. Kalau lagi panen ya banyak, harganya murah. Kalau lagi nggak panen, harga naik mahal. Lalu Bu, apa dampak yang Ibu rasakan setelah adanya pandemi ini Bu dari penjualan? Ya penghasilan berkurang. Apakah Ibu sudah memiliki nama brand Bu, misalkan apa gitu Bu, Indomie? Enggak, belum. Logo berarti juga belum ya? Belum. Oh gitu. Ibu apakah ada kendala dalam usaha ini Bu? Ya kendalanya itu kalau ada pesan dadakan kan, kalau bikin tape harus 2 hari. Harus prosesnya agak lama ya? Iya, 2 hari baru mateng. Gitu. Jadi suka ditolak kalau itu, kalau kendalanya itu.
Baik Ibu, terima kasih ya atas wawancaranya. Nah, saran dari saya, mungkin Ibu nanti bikin suatu nama produk, nah biar bisa dikenal sama orang lain. Nah, biarkan sekarang zamannya online ya Bu. Nah, jadi nanti bisa kalau Ibu misalkan belum tahu, nah nanti sama saya dikasih caranya gitu. Apa sih produknya? Jualan di Shopee itu bagaimana? Shopee GoFood yang kayak gitu. Bisa nanti misalkan Ibu kalau mau biar luar kota tahu, ada bisa dipromosiin di IG, di Facebook atau di WhatsApp gitu ya Bu. Ibu terima kasih atas wawancaranya, mohon maaf.